Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Baru 1,5 tahun Presiden Prabowo Subianto sudah 5 kali mengutak-atik susunan kabinet merah putih. Nah kali ini Presiden mengganti 1 menteri, melantik 3 kepala badan atau lembaga dan juga 2 jabatan baru, yakni Wakil Menteri Koordinator dan juga Penasihat Khusus. Namun nama-nama yang mengisi kursi ini mayoritas bukanlah sosok-sosok baru. Nah 5 kali bongkar pasang kursi kabinet ini apakah bentuk ketegasan dari Presiden atau justru memang sejak dari awal susunan kabinet terbentuk ini belum cukup matang? Benarkah tujuan dari perombakan ini murni soal kinerja? Salah satunya ini bertujuan memperkuat model komunikasi publik pemerintah. Nah, ataukah ada desakan kompromi politik baru? Kita tentunya akan bahas dalam dialog arah angin TVRI di malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Kita ambil judul tentunya bongkar pasang kabinet Prabowo. Namun sebelum itu kita ucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban dan juga keluarga dari tragedi kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur beberapa hari yang lalu, dan kita tentunya berharap atau semoga ada evaluasi terkait dengan tragedi ini, evaluasi yang cukup mendalam termasuk juga mungkin reshuffle ini yang kemudian semoga ada dampaknya, perbaikannya khususnya menyentuh kehidupan rakyat secara langsung. Kita akan perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio 7 TVRI di malam hari ini di arah angin. Di sebelah kiri saya ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum Kang Ujang, salam sehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik. Bang Jaya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Senyumnya lebar sekali Kang Ujang. Nanti kenapa nih? Udah. Nanti Prof Lali akan menjawabkan. Prof Lali Aryani, pakar komunikasi politik. Assalamualaikum Prof Lali, salam sehat Bun. Salam Jaya, baik. Ipan Timothy Ipan ya. Terima kasih sudah hadir Bunda di malam hari ini. Ada juga Mas Timothy Ivan Triono, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Mas Ivan, selamat malam, salam sehat Mas Ivan. Baik. Prof, Kang. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Langsung saya tembak ke Mas Ivan. 1,5 tahun, ini sudah 5 kali reshuffle. Sebetulnya ada apa? Apakah sesuai dengan pertanyaan saya tadi? Apakah ini kemudian bentuk ketegasan Presiden atau justru memang sejak awal ini susunan kabinet yang terbentuk belum cukup matang atau seperti apa sebetulnya? Ya, pertama tentu kalau reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinetnya. Ya ini kan ibarat kata kalau kita main sepak bola, Presiden ini kan pelatihnya. Ya tinggal bagaimana susunan pemain, komposisi pemainnya. Dan dalam menjalankan pemerintahan ini kan Pak Presiden selalu mengamati ya, mengevaluasi bagaimana kinerja, bagaimana performa dari para pembantunya di kabinet. Begitu juga sama seperti pelatih klub bola gitu ya. Bagaimana pelatih ini di lapangan melihat pemain-pemainnya, misalkan pemain gelandang, pemain backnya, strikernya, sayap kanan kirinya ternyata kurang efektif atau mungkin perlu dilakukan penyegaran. Ya itu tentu dilakukan oleh Pak Presiden, dan kita mesti tahu bahwa Pak Presiden ini punya kanal informasi yang cukup banyak. Jadi artinya Presiden selama hampir 2 tahun ini sudah melakukan reshuffle 5 kali begitu ya. Tentu ini merupakan bukti ketegasan bahwa Presiden itu selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Jadi tolong jangan dianggap ini sebagai bentuk kompromi politik atau untuk akomodasi ya. Tetapi saya melihat ini sebagai bentuk ketegasan dari Presiden melihat situasi dan kondisi, ya, perkembangan dinamika politik, dan juga tentu yang paling utama bagi Pak Presiden adalah kinerja dari para pembantunya. Nah terkhusus untuk Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Kepala Bakom, Pak Kodari ditugaskan khusus oleh Pak Presiden untuk memperkuat komunikasi publik pemerintah. Selama ini sudah berjalan dengan cukup baik, dimulai dengan Bang Hasan Nasbi ketika waktu itu masih kantornya PCO, lalu ada Pak Anggaraka ya pada tanggal 17 September 2025. Apa yang perlu diperbaiki dari komunikasi publik ini artinya dari Bakom sendiri? Ya tentu kan kita ini harus lebih inisiatif ya, harus lebih agresif. Artinya sekarang ini banyak DFK yang muncul, disinformasi, fitnah, kebencian itu muncul di media ya, baik media mainstream maupun media sosial. Dan kita sebagai pemerintah juga nggak boleh kalah dengan DFK yang muncul di publik ini. Artinya pemerintah juga akan lebih optimal lagi dalam menjelaskan program-program Presiden. Kan kita tahu ya di era Pak Presiden sekarang itu programnya begitu besar, Kang Ujang. Programnya baru-baru, lalu anggarannya juga besar, dampaknya juga besar. Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah dan khususnya Bakom menyampaikan
kenapa sih presiden itu mencetuskan program itu? Itu penting itu. Why? Kenapa presiden mencetuskan MBG untuk menurunkan angka stunting, untuk meningkatkan partisipasi siswa di kelas? Kenapa presiden mencetuskan sekolah rakyat? Karena presiden ingin memutus transmisi kemiskinan. Presiden ingin agar semua rakyat di Indonesia, anak-anak itu mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata. Disitulah presiden ingin menunjukkan ada keadilan dalam pendidikan. Kenapa presiden mencetuskan cek kesehatan gratis? Nah, itu kenapa-kenapanya ini perlu kita sampaikan kepada publik agar publik juga mengerti bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini semuanya itu demi masyarakat, semuanya itu demi kebaikan masyarakat dan pemerataan baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi begitu. Saya langsung ke Kang Ujang yang juga pernah satu lingkup di istana artinya. Kang Ujang, artinya tadi dikatakan oleh Mas Ivan harus lebih agresif lagi, harus lebih aktif lagi sosialisasi khususnya Asacita tadi salah satunya. Ya ada titik di mana Pak Presiden saya lihat ya untuk memperkuat tim komunikasi. Ada 4 lembaga kurang lebih yang concern terkait dengan komunikasi pemerintah. Sekarang kalau saya saran dikoreksi ya Bang Ipan gitu. Apa yang pertama tentu kita lihat ada Bakom sendiri mengorkestrasi gitu, mengkoordinasikan kementerian lembaga dalam komunikasi satu narasi katakan seperti itu. Yang kedua kita katakanlah KSP yang kemarin hingga hari ini pun masih kan ada fungsi komunikasi katakan. Sudah dengan ada. Nah kalaupun tidak ada berarti ada namanya Komdiji walaupun nanti perannya beda. Jangan lupa Menteri Komunikasi loh, dan digital. Gitu. Lalu juga jangan lupa ada penasihat khusus bidang komunikasi. Jabatan baru loh, akhirnya masuk lagi. Artinya ini Pak Presiden tahu persis ke depan itu tantangan yang besar adalah komunikasi. Ini ada ahlinya, ada pakarnya Prof. Lele ya, Bunda kita gitu. Bahwa dalam konteks itu maka saya melihat setiap hari ya Bang Ipan di medsos itu banyak tadi ada DFK, ada caci maki, ada kebencian yang luar biasa saya lihat gitu. Nah ini kan harus dijawab oleh pemerintah dalam konteks ini motornya Bakom ya. Untuk bisa menyampaikan secara baik terkait dengan program-program Bapak Presiden itu. Semua program itu mulia, tetapi ketika implementasinya katakan dilakukan kurang tepat, gitu. Ada yang bolong, ada yang minus, ada yang kurang baik, ini menjadi persoalan. Jadi semua program yang mulia itu ketika tidak disampaikan dengan baik, ketika katakanlah masyarakat kecewa, ini menjadi problem dalam konteks bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Oleh karena itu Pak Presiden memahami itu, maka dicarilah punggawa-punggawa ya, kira-kira puzzle-nya mana yang tepat, yang cocok. Nah kebetulan bosnya Bang Ipan, Mr. Q gitu, Bang Kodari diamanahi menjadi kepala Bakom. Ya kita tunggu kinerjanya, saya lihat dalam 2 hari ini sudah bergerak cepat ya untuk bisa membenahi titik lemah dan titik kurang yang ada di komunikasi pemerintah. Dan dalam konteks itu saya melihat Bang Jaya ya, yang dulu-dulu itu kekurangannya adalah bagaimana kementerian dan lembaganya agak kurang sinkron. Kurang sinkron artinya? Ya artinya gini, ketika berkomunikasi ya jarang juga misalkan berkoordinasi. Yang bikin rilis sendiri gitu ya. Mungkin juga punya ketentuan sendiri mungkin di kementerian. Ya ke depan harus lebih ditertibkan, dirapikan. Seharusnya berkoordinasi dengan Bakom. Ya harus semua. Karena dulu memang sudah terjadi ada setiap minggu tuh ada rapat kementerian dan lembaga di PCO. Ada juga itu. Itu sudah dilakukan pada awal PCO. Memang mungkin ada titik lemah ya kan. Mungkin juga tadi banyak kerjaan di kementerian yang lain sebagainya. Yang kedua, saya berpesan ada penting 3 hal yang harus disampaikan. Pertama, ketika berkomunikasi yang paling penting itu pesannya apa? Pesannya ini ini yang pesan harus lebih sederhana. Kalau menurut Anda pesan dari reshuffle yang kelima ini apa? Kan ini kan pesan program. Nah, bagaimana nih? Ya saya pengen memastikan bahwa yang dilantik itu bekerja dengan baik aja, bahwa Pak Presiden memperkuat ya dalam konteks komunikasi publik pemerintah. Itu aja dulu kalau saya melihatnya. Kenapa tadi jagoan-jagoan komunikasi ada di situ? Orang-orang lama loh Kang, artinya. Tapi mereka udah lama berkecimpung dalam konteks dunia komunikasi. Beliau katakanlah Bang Kodari ya di TV sering gitu dengan Bunda Leli gitu. Pakar-pakar orang hebat. Bang Hasan Nasbi juga sama gitu. Bu Mutia juga oke gitu kan. Oke semua. Oleh karena itu ini diuji nih. Ketika Presiden mengamanahi beliau-beliau katakanlah punggawa dalam konteks koordinasi komunikasi, ya kita lihat ke depan. Apakah tadi program pemerintah, program Bapak Presiden itu bisa di-deliver komunikasinya kepada publik. Tapi harus disampaikan dulu dengan orang yang tepat gitu. Jangan sampai gini yang berkomunikasi misalkan di kementerian orangnya orang yang bermasalah, orang yang bukan ahli. Dulu ada program Bang Jaya bahwa kementerian itu saya masih ingat itu ketika saya 4 mata dengan Pak Angga bahwa ke depan tuh ada wajah-wajah istana gitu.
bako misalnya wajah istana itu bisa juga dari menteri atau memang ada dirjen yang ahli di bidangnya gitu untuk bisa tampil atau juga juru bicara yang ditunjuk oleh menteri. Banyaklah skema-skema yang memang bisa dirapihkan ya, ditertibkan di Bakom ini untuk memastikan program presiden itu sampai kepada publik. Jangan sampai yang nyampe itu mohon maaf komplain dan katakanlah kritikan-kritikan yang tajam. Ini berbahaya bagi konteks pembangunan Indonesia. Oke, saya langsung ke Prof lagi. Prof, artinya ini kan berbicara terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah ada etikat untuk memperbaiki komunikasi publiknya. Nah, Anda melihat dari susunan yang sudah di-reshuffle, ada nama-nama lama. Dan juga tadi dikatakan meskipun KSP fungsi komunikasinya sekarang sudah tidak ada. Ada penasihat khusus, lalu juga ada Bakom. Artinya ini menjadi konsen sekali oleh Presiden Prabowo untuk komunikasi publik ini ya, Prof? Ya, pertama memang saya mengapresiasi memang ini sepertinya tidak ada titipan politik ya, ya tapi murni keinginan Pak Presiden untuk memperbaiki wajah pemerintah dari sisi komunikasi, terutama komunikasi politik dan publiknya. Karena apa? Kalau di awal-awal pembentukan kabinet kita semua tahu lah gitu kan, ini pasti mengakomodasi partai politik, para relawan, simpatisan dan seterusnya yang memang termasuk Kang Ujang pernah masuk kan di dalamnya. Gitu ya. Siap itu Prof. Ya. Nah jadi kalau dilihat dari reshuffle itu memang ada apresiasi publik yang bagus terhadap para menterinya, termasuk Kodari saya udah kenal lama, udah kayak adik juga dia itu. Jadi dia manggil saya Ayu gitu. Nah, jadi sama Wong Kitonya ya. sama Wong Kito. Tapi kan dalam hal komunikasi ya, dia dari psikologi saya tahu juga dia orangnya. Tapi memang ada yang diperbincangkan di publik soal Hasan Asbi misalnya. Apalagi dia menjadi utusan khusus bidang penasihat khusus bidang komunikasi pemerintah ya. Yang intinya beliau kan pernah dianggap bermasalah pada saat itu kasus itu sehingga dia juga harus mundur karena tekanan publik juga gitu kan. Tapi kita tidak tahu kan, tidak ada gading yang tak retak kata orang kan. Mudah-mudahan dia bisa belajar dari kesalahan. Makanya dalam komunikasi politik itu kan ada adagium, how elegant can you go gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan itu sejauh mana orang bisa memahaminya kan. Tapi ada prinsip dalam komunikasi politik juga bahwa dia bersifat irreversible. Jadi dia nggak bisa kalau udah diludahin nggak bisa tarik kembali. Jadi memori publik, apalagi ada jejak digital itu semuanya terbuka. Jadi sepanjang itu bisa dikoreksi sendiri, self introspection. Jadi dia bisa membangun komitmennya dengan Pak Prabowo sebagai orang yang menunjuknya, juga komitmen kepada rakyat. Jadi berpikir dulu nih kalau mau ngomong ini gue sampein nggak ya. Nah makanya dulu ada perubahan ya. Dulu waktu zamannya Gus Dur kan ada Wimar Butular, ingat ya Adi Masardi yang jadi juru bicaranya. Dan mereka itu aksesnya langsung ke presiden. Nah jadi nggak melalui wajah-wajah orang lain lah gitu. Kemudian di zamannya Pak SBY ada Adian Pasha gitu ya. Pak Jokowi ada siapa yang dari KPK jadi lupa tuh. Johan Budi. Padahal saya wawancara dia kemarin. Nah itu kita tahu banget ceritanya. Johan Budi itu tempatnya aja sebelahan sama Pak Jokowi. Jadi dia hanya mau ngomong kalau yang berbicara langsung Pak Jokowi. Tapi PCO kemudian berubah kan. Nah Johan Budi sempat mundur itu karena ada perubahan aja. Udah mulai banyak masuk anasir-anasir yang menyampaikan pesan tidak langsung. Padahal pesan itu kalau dia tidak langsung ya dari A bisa berubah C, D, D. Titik komanya bisa digeser. Nah itu yang menyebabkan efektivitas komunikasi publik dan politik itu jadi bias, jadi bising saya bilangnya. Harusnya untuk juru bicara ini adalah orang-orang terdekat dari terdekat RI1 yang bisa begitu. mendengar langsung ini yang Bapak maksudkan apa ya, nanti saya akan bicarakan kepada publik. Jadi Selama ini saya akan Mensesnek sudah bekerja baik? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak. Makanya terlalu banyak hal-hal yang di awal pelantikan para pembantunya termasuk utusan khusus dan sebagainya, kita menerima sebuah kenyataan mereka habis dari retreat di Magelang. Terjadilah kasus penghinaan terhadap penjual es teh gitu kan. Nah, lalu kemudian ada menteri yang marah-marahin anak buahnya dan sebagainya. Dan itu diganti semua kan oleh Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo menyadari penting nih orang-orang yang bisa berkomunikasi. Dalam komunikasi politik bahkan gestur pun menunjukkan pesan. Jadi tidak ada pesan yang hampa makna kan. Jadi kalau gesturnya ngomongnya kayak bagus tapi gesturnya jelek, ketahuan dia ini lagi ngenyek gitu kan. Nah yang ngenyek kayak gini yang tidak disukai oleh masyarakat. Mudah-mudahan lah orang-orang kayak Kodari ya dia sudah berpengalaman lah ya. Mudah-mudahan dia bisa membangun sebuah model perencanaan. Karena saya kan sudah membungkus
narasi komunikasi politik ini dalam beberapa karya saya. Komunikasi politik itu di Indonesia tidak ada model. Satu-satunya model tidak ada model. Tapi bukankah tidak ada model adalah model? Modelnya bernama tidak ada model. Jadi semua orang yang tampil menyampaikan komunikasi politik dan publiknya itu tanpa model. Tanpa model. Sesuai dengan langgam dan gayanya masing-masing aja lah. Yang penting gua pengen ngomong kayak gini, gua ngomong. Padahal dia terikat pada model yang dibangun oleh pemimpinnya. Tadi ibaratnya pelatih sepak bola harus nendangnya kayak gini. Dia nendang suka gua, kaki-kaki gua katanya gitu kan. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Nah kira-kira gitu. Ya, saya langsung minta tanggapan dari Mas Ivan. Bagaimana kemudian tadi, apakah kemudian Bang Kodari ini sedekat itukah dengan Pak Prabowo? Nah bagaimana kemudian bisa agar tidak tumpang tindih antara juru bicara, lalu Bakom, lalu belum lagi penasehat khusus bidang komunikasi. Seperti apa pembagiannya? Ya begini ya, kan namanya saja Badan Komunikasi Pemerintah. Beda dengan sebelumnya itu namanya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Artinya yang dikerjakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah berdasarkan peraturan Presiden itu adalah pengendalian komunikasi pemerintah berkaitan dengan program-program prioritas nasional, berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Gitu. Jadi artinya kita harus bisa mendeliver pesan yang berkaitan dengan program-program dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Begitu Prof. Jadi kalau memang jubir saat ini memang dominan di Pak Mensesnek sebagai juru bicara Presiden. Kami tugasnya adalah bagaimana mendeliver pesan tentang program, tentang kebijakan sampai kepada masyarakat di akar rumput, bahkan sampai di daerah tertinggal. Dan kami juga diberi tugas untuk mengorkestrasi komunikasi lintas kementerian lembaga ini Prof. Supaya apa yang disampaikan Kang Ujang tadi bisa kami optimalkan. Ya. Saya akan cerita bahwa hari Senin itu kan Pak Kodari dilantik sebagai Kepala Bakom. Lalu langsung ada kejadian atau musibah ya, kecelakaan kereta api di Bekasi. Itu kami langsung bergerak cepat. Bagaimana memastikan antara Kementerian Perhubungan, lalu PT KAI, lalu KNKT, lalu Polri, itu langsung terjun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan. Dan akhirnya semuanya itu dikomunikasikan kepada publik dengan baik begitu. Lalu juga kami sampaikan bahwa ini perlu ada koherensi narasi. Nah, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kami Prof. Selama kami di KSP, kami selalu melakukan press conference rutin mingguan untuk mengupdate capaian program PHTC. Nah itu kami melakukan triangulasi untuk memastikan koherensi narasi. Jadi apa yang disampaikan oleh menteri ini. Triangulasi apa? Data, sumber? Betul, triangulasi data dan juga sumber Prof. Jadi kami cek nih ke menteri ini. Metodologi? Metodologinya? Metodologi kan kalau ini kan kita bisa berkaitan dengan program Prof. Iya program capaian itu kan metodologinya bagaimana penerapan program itu kan lewat metode apa kan semuanya harus lengkap. Ya tentu pertama yang kami cek terkait dengan program itu adalah latar belakang programnya itu. Lalu yang kedua target. Lalu yang ketiga realisasi atau capaiannya. Yang keempat lalu manfaatnya. Dampaknya ini atau potensi dampaknya itu perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa program ini tidak berkaitan dengan saya, program ini tidak berdampak dengan saya, atau apa manfaat program ini untuk saya. Nah ini yang penting Prof. Karena kadang begini Prof, data antara satu kementerian yang lain dengan kementerian yang lain berkaitan dengan topik yang sama. Dengan cut off yang sama itu bisa beda Prof. Nah ini juga mungkin karena terjadi ada bottleneck Prof. Bottleneck di mana ada hambatan psikologis mungkin ya antara yang ini nggak mau ngomong yang ini nggak mau ketemu mungkin punya peristiwa sejarah sebelumnya seperti apa. Nah inilah peran dari Bakom. Bagaimana Bakom memastikan agar bottleneck ini tidak terjadi lagi. Bagaimana koherensi narasi itu bisa terjalin ya. Contoh tadi pagi jam 9 ada press conference antara Pak Menteri Perhubungan dengan Dirut KAI. Mungkin kalau tidak ada koordinasi, Pak Menhub bisa press con sendiri, Pak Dirut KAI bisa press con sendiri. Nah ini kita pastikan agar apa yang disampaikan oleh Pak Menhub, lalu disampaikan oleh Pak Dirut KAI itu benar-benar apa yang terjadi di lapangan gitu. Dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Yang saya dengar juga Pak Seskap juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Menhub dan juga Pak Dirut, Pak Bobi ya, supaya pemerintah melakukan investigasi menyeluruh dan perbaikan terhadap pelintasan rel yang mana disampaikan Presiden ada 1.800 pelintasan rel yang akan dilakukan perbaikan ke depan begitu. Itu yang kemudian. Satu hal silakan, Jaya. Prof. Jadi misalnya nih contohnya, makanya kita tadi pengen tahu soal jubir tadi ya. Semua data yang disampaikan waktu itu kan sudah ada PCO waktu itu termasuk kemudian berubah menjadi Bakom. Nah
Tapi ada sebuah informasi berkaitan dengan program pemerintah soal MBG misalnya. Itu kan ketika ada keracunan yang di Jawa Barat, lalu Pak Prabowo bilang itu kan cuma 1%. Nah seharusnya kalimat 1% itu tidak boleh ada keluar dari Pak Presiden. Sebab apa? Itu menyakiti rakyat. Harusnya kan program ini, harusnya ada yang berani ngomong. Tapi saya yakin tidak ada yang berani ngomong sama Pak Prabowo. Harusnya Pak cukup disampaikan saja, kita punya angka sekian, tapi sampaikan kita mohon maaf saja. Insya Allah kita berani menyampaikan, Prof. Kita mohon maaf saja gitu kan, bahwa sekecil apapun risiko kecelakaan yang terjadi seharusnya tidak boleh terjadi. Kalimat itu jauh lebih bagus kan, ketimbang mengatakan ini kan cuma 1% saja. Lah itu siapa yang ngajarin ngomong? Jadi orang-orang komunikolog kan kita bergabung nih, itu pada komentar semua, ini siapa yang ngajarin Pak ngomong? Kan Pak Prabowo kan pintar ngomongnya ya, tapi kenapa ada kalimat itu? Mungkin adanya, Pak cuma 1% Pak. Nah, bisikan semacam ini yang tidak boleh terjadi lagi. Jadi sekecil apapun kegagalan program itu diangkat sebagai sebuah kegagalan, anggap aja. Kita mohon maaf, tapi ini tidak akan terjadi lagi. Kasih semangat, optimisme itu dibangun di tengah rakyat kan. Nah, kalau sudah tiba-tiba menyalahkan rakyat juga, itu kan karena Anda tidak suka dengan program ini, akhirnya rakyat tambah marah. Coba, air dilempar, api dilempar bensin kan tambah jadi, harusnya dilempar air kan. Gitu. Baik, saya minta respon dari Mas Ivan, perlu nih kayaknya Prof Lely diundang ke istana buat diskusi Pak Prabowo juga salah satunya. Mas Ivan, gimana nih? Ada beberapa masukan juga nanti sebelum ke Kang Ujang, silakan. Ya, tentu untuk mengkomunikasikan program ini banyak tantangannya. Salah satunya adalah mungkin hambatan akses komunikasi kepada Presiden. Betul. Nah ini yang sebisa mungkin dan insya Allah kami berani menyampaikan kebenaran, Prof. Jadi apa yang terjadi di lapangan, data, informasi apa yang kita terima di lapangan, kami akan sampaikan kepada simbol-simbol yang ada di lingkaran istana. Untuk memecahkan hambatan dari akses komunikasi langsung ke Presiden seperti apa? Kita apa yang kira kemudian... kan dipilihnya Kodari salah satunya karena dia cukup dekat ya. Ya itu. Jadi bagaimana kemudian merespon? Mas Ipan bisa ngomong Kodari, apa yang dipikirkan nggak harus keluar dari Kodari kan? Dari bottom up bisa jadi kan. Singkat saja Bang Ivan. Ya tentu kedekatan dengan Presiden ini akan kita lihat ke depan ya. Tapi kan kita juga bisa lihat sebelumnya bahwa pada saat dialog Presiden dengan jurnalis pada waktu itu juga ada Pak Kodari di sampingnya di belakangnya yang membantu menyusun pertanyaan dan segala macam. Artinya Pak Kodari juga terlibat langsung di Hambalang dalam berbagai macam rapat terbatas. Karena ketika beliau ikut ratas itu, beliau melihat bagaimana proses pengambilan kebijakan, proses pengambilan keputusan itu diputuskan. Beliau dapat melihat apa sih isi kepala Presiden, isi alam pikiran Presiden itu apa itu, dengan mengikuti proses maka Pak Kodari bisa menyampaikan kepada publik apa yang ada di isi kepala Pak Presiden begitu. Oke, baik. Nanti kita masih akan bahas dan minta tanggapan dari Kang Ujang juga usai jeda, tapi kita akan masih bahas apakah kemudian melantik satu menteri dengan 3 kepala badan atau lembaga, ada 2 jabatan baru, apakah ini kemudian suatu kepentingan atau kebutuhan? Kita akan bahas di segmen kedua, tetaplah bersama kami di Aranga Ingin TVRI, kami kembali saat lagi.